Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu melepas beban masa lalu dan membangun kepribadian yang positif. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa menghadapi masa lalu kita dengan bijaksana dan membangun kepribadian yang kuat dan positif. Mari kita mulai. Saat kita memandang masa lalu, seringkali kita menemui berbagai kesalahan, kegagalan, atau bahkan pengalaman yang menyakitkan. Namun, salah satu langkah penting dalam membangun kepribadian yang positif adalah dengan menerima bahwa masa lalu adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Masa lalu membentuk siapa kita saat ini, dan tanpa pengalaman-pengalaman itu, kita tidak akan menjadi orang yang kita kenal sekarang. Menerima masa lalu tidak berarti mengabaikan kesalahan atau membenarkan kegagalan. Sebaliknya, ini adalah tentang melihat kembali pada pengalaman-pengalaman tersebut dan mengambil pelajaran berharga dari mereka. Mengakui bahwa kita manusia dan rentan melakukan kesalahan adalah langkah pertama untuk pertumbuhan yang positif. Dengan menerima masa lalu, kita membuka diri untuk belajar dan berkembang. Menerima masa lalu juga berarti melepaskan dendam dan kesedihan yang mungkin kita simpan dalam hati. Beban emosional ini dapat menghambat dalam mencapai potensi penuh kita. Dengan membebaskan diri dari rasa sakit dan ketidakpuasan terhadap masa lalu, kita membebaskan diri untuk mengalami kebahagiaan dan kemajuan di masa depan. Namun, menerima masa lalu bukanlah hal yang mudah. Ini membutuhkan ketulusan dan kesediaan untuk melihat ke dalam diri sendiri dengan jujur. Ini melibatkan menerima bagian-bagian yang mungkin tidak kita sukai tentang diri kita sendiri, tetapi juga mengakui keberhasilan dan prestasi kita. Ini adalah tentang menerima diri kita dengan segala kelemahan dan kekuatan yang kita miliki. Dalam menghadapi masa lalu dengan menerima, kita juga dapat mempraktikkan pengampunan terhadap diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam pengalaman tersebut. Pengampunan adalah proses pembebasan emosional yang memungkinkan kita untuk melanjutkan hidup dengan damai. Dalam hal ini, pengampunan bukan berarti membenarkan tindakan yang salah, tetapi membebaskan diri kita dari kebencian dan kemarahan yang dapat merusak kesejahteraan kita sendiri. Jadi, mari kita terimalah masa lalu kita dengan hati yang terbuka. Pelajari pelajaran berharga dari pengalaman kita, bebaskan diri dari beban emosional, dan mulailah melihat masa lalu sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Dalam menerima masa lalu, kita membangun pondasi yang kuat untuk membangun kepribadian yang positif dan menghadapi masa depan dengan keyakinan dan optimisme. Beban emosional dari masa lalu seringkali menjadi penghalang yang signifikan dalam perjalanan menuju kepribadian yang positif. Mungkin kita masih membawa rasa sakit, penyesalan, atau kemarahan yang berhubungan dengan pengalaman traumatis, kegagalan, atau hubungan yang buruk di masa lalu. Namun, penting bagi kita untuk belajar bagaimana membuang beban emosional ini agar tidak terus mengganggu kehidupan sehari-hari kita dan mempengaruhi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Salah satu cara yang efektif untuk melepaskan beban emosional adalah dengan mengungkapkan emosi kepada seseorang yang dipercaya. Berbicara dengan teman dekat, anggota keluarga, atau bahkan seorang terapis dapat membantu kita menyampaikan perasaan yang kita rasakan. Berbicara tentang pengalaman kita, dengan segala rasa sakit dan emosi yang terkait, dapat membantu kita melepaskan tekanan dan membebaskan diri dari beban tersebut. Proses ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman, dukungan, dan perspektif baru yang dapat membantu kita memulihkan diri. Selain berbicara, menulis dalam jurnal pribadi juga dapat menjadi sarana yang kuat untuk membuang beban emosional. Melalui tulisan, kita dapat mengekspresikan perasaan yang terpendam dengan jujur dan bebas dari penilaian. Menulis tentang pengalaman masa lalu, perasaan yang muncul, dan bagaimana kita meresponnya, dapat membantu mengurai pikiran dan emosi yang terjalin. Hal ini memungkinkan kita untuk meninjau kembali pengalaman tersebut dari sudut pandang yang lebih objektif, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Sangat penting untuk diingat bahwa merasakan emosi adalah hal yang alami dan manusiawi. Tidak ada kekurangan dalam merasakan emosi, baik itu kesedihan,
kemarahan, atau kekecewaan. Namun, penting bagi kita untuk belajar mengelola emosi ini dengan cara yang sehat dan konstruktif. Mengabaikan atau menekan emosi hanya akan memperpanjang beban emosional yang kita rasakan. Sebaliknya, kita perlu mencari cara untuk mengenali, menerima, dan mengekspresikan emosi dengan bijaksana. Membuang beban emosional tidak berarti kita harus melupakan atau menghapus pengalaman yang telah kita alami. Ini adalah tentang membebaskan diri dari beban yang menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Dengan membuang beban emosional, kita dapat membuka ruang untuk pengalaman baru, pertumbuhan pribadi, dan membangun kepribadian yang positif. Jadi, mari kita belajar untuk mengungkapkan emosi kepada orang-orang yang dipercaya, dan menulis dalam jurnal pribadi. Mari kita berani menghadapi beban emosional dan mencari pemahaman dan dukungan yang diperlukan. Ingatlah bahwa merasakan emosi adalah normal, dan penting bagi kita untuk mengelolanya dengan cara yang sehat. Dengan melakukan ini, kita dapat melepaskan beban emosional dan melangkah maju dalam perjalanan kita menuju kepribadian yang positif dan kesejahteraan yang lebih baik. Setelah mengalami masa lalu yang sulit, seringkali kita terjebak dalam pola pikir negatif yang merugikan. Kebiasaan berpikir negatif dapat menghalangi pertumbuhan kepribadian yang positif. Namun, sangat penting bagi kita untuk mengubah pola pikir tersebut agar dapat menciptakan perubahan yang sehat dan positif dalam hidup kita. Langkah pertama dalam mengubah pola pikir negatif adalah dengan melatih diri kita untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi. Meskipun banyak hal mungkin tampak sulit atau penuh tantangan, tetaplah berusaha untuk mencari hal-hal yang baik dan potensi positif di dalamnya. Fokus pada sisi positif dapat membantu kita menjaga perspektif yang seimbang dan memandang masa lalu dengan sudut pandang yang lebih konstruktif. Selain itu, penting untuk fokus pada pertumbuhan dan potensi pribadi kita. Alih-alih terjebak dalam pikiran negatif tentang kegagalan atau kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu, kita dapat memusatkan perhatian pada kemungkinan perbaikan dan perkembangan diri. Beri diri kita pengakuan ketika berhasil mengatasi rintangan atau mencapai tujuan kecil. Mengakui pencapaian kita, sekecil apapun itu, akan membantu memperkuat kepercayaan diri dan mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif. Mengubah pola pikir negatif juga melibatkan latihan untuk menghadapi rasa takut atau keraguan yang mungkin muncul. Masa lalu yang sulit seringkali meninggalkan bekas yang mempengaruhi keyakinan diri kita. Namun, dengan kesadaran dan tekad, kita dapat mengatasi rasa takut dan membangun kepercayaan diri yang lebih besar. Cobalah keluar dari zona nyaman secara perlahan-lahan dan lakukan hal-hal yang menantang diri kita sendiri. Melalui pengalaman-pengalaman ini, kita dapat membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu mengatasi hambatan dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Selain itu, penting untuk mengubah kata-kata dan dialog internal kita menjadi lebih positif. Sadari bahwa kita seringkali menjadi kritikus terburuk bagi diri sendiri. Oleh karena itu, beralihlah ke percakapan yang penuh kasih dan penuh dukungan dengan diri sendiri. Gantilah pikiran negatif dengan afirmasi yang membangun dan motivasi diri yang positif. Dengan melatih pikiran kita untuk menjadi lebih optimis dan membangun, kita akan memperkuat kepribadian positif. Perubahan pola pikir tidak terjadi dalam semalam. Diperlukan waktu, kesabaran, dan latihan yang konsisten. Tetapi dengan ketekunan dan komitmen untuk mengubah pola pikir negatif, kita dapat mengalami perubahan yang luar biasa dalam kepribadian kita. Perlahan-lahan, kita akan merasakan perubahan dalam cara kita memandang diri sendiri. Proses melepaskan beban masa lalu dan membangun kepribadian yang positif tidak hanya melibatkan menerima dan mengubah pola pikir, tetapi juga melibatkan pengembangan diri. Melalui pengembangan diri, kita dapat menemukan minat baru, mengasah keterampilan, dan mengeksplorasi potensi pribadi yang belum tergali. Ini adalah kesempatan untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang positif dan membangun, yang pada akhirnya akan membantu kita merancang kepribadian yang lebih baik dan lebih kuat. Salah satu langkah pertama dalam mengembangkan diri adalah dengan menemukan minat baru.
Mungkin ada hal-hal yang selama ini kita ingin coba atau pelajari, tetapi belum sempat dilakukan. Cobalah untuk meluangkan waktu dan energi untuk mengeksplorasi minat baru tersebut. Ini dapat melibatkan mempelajari keterampilan baru, seperti bermain alat musik, menulis, atau menggambar, atau mungkin mencoba hobi baru seperti memasak, berkebun, atau bersepeda. Dengan menemukan minat baru, kita dapat memberi diri kita sendiri kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan diri dalam area yang baru dan menarik. Selain itu, kita dapat mengambil kursus atau mengikuti pelatihan untuk mengasah keterampilan kita. Pilihlah kursus yang relevan dengan minat atau karir kita, atau bahkan eksplorasi di luar bidang yang biasa kita geluti. Mengembangkan keterampilan baru tidak hanya meningkatkan pengetahuan kita, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri. Dengan menguasai keterampilan baru, kita dapat merasa lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Selanjutnya, berpartisipasilah dalam kegiatan yang memperkuat kepercayaan diri kita. Mungkin kita bisa bergabung dengan klub atau organisasi yang sesuai dengan minat atau nilai-nilai kita. Ini akan memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru, berbagi pengalaman, dan mengasah keterampilan sosial kita. Dalam lingkungan yang mendukung dan penuh inspirasi, kita akan merasa didorong untuk mencapai potensi pribadi yang lebih besar. Selain itu, jangan lupakan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Selama proses mengembangkan diri, penting bagi kita untuk merawat dan memperhatikan aspek fisik, mental, dan emosional kita. Luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan makan makanan yang sehat. Jaga kesehatan mental dengan beribadah, berlatih pernapasan, atau menjalani terapi jika diperlukan. Dalam menjaga keseimbangan ini, kita akan dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Terakhir, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Jelajahi lingkungan baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan hadapi tantangan yang mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Dengan mengambil risiko dan melampaui batasan kita akan memperluas cakrawala kita dan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perubahan yang lebih besar. Mengembangkan diri adalah perjalanan yang terus berlanjut. Selama proses ini, kita akan menemui tantangan dan hambatan, tetapi dengan kesabaran, ketekunan, dan niat yang kuat, kita dapat membangun kepribadian yang lebih baik dan lebih kuat, melalui eksplorasi minat baru, mengasah keterampilan, berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat kepercayaan diri, menjaga keseimbangan hidup, dan keluar dari zona nyaman. Kita dapat merangkul potensi pribadi kita secara penuh dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Setelah melepaskan beban masa lalu dan membangun kepribadian yang positif, penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Terkadang, kita mungkin terlalu fokus pada tujuan, tuntutan pekerjaan, atau target yang harus dicapai, sehingga melupakan pentingnya menjaga keseimbangan di berbagai aspek kehidupan kita. Untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian yang sejati, kita perlu memberikan waktu untuk istirahat, refleksi, dan menjaga keseimbangan dalam segala hal yang kita lakukan. Pertama, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Seringkali, kita memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap diri sendiri dan terus mengejar kesempurnaan. Namun, penting untuk diingat bahwa kita juga manusia yang rentan dan memiliki batas. Beri diri kita sendiri ruang untuk melakukan kesalahan, belajar dari mereka, dan tumbuh melalui proses. Jangan membebani diri sendiri dengan standar yang terlalu tinggi dan belajar untuk menerima diri sendiri dengan semua kelebihan dan kekurangan kita. Selain itu, berikan waktu untuk istirahat dan refleksi. Kehidupan yang sibuk seringkali membuat kita terjebak dalam rutinitas tanpa memberikan ruang untuk menenangkan pikiran dan merenung. Carilah waktu di tengah-tengah kesibukan untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Mungkin itu berarti mengatur waktu untuk beristirahat, melakukan kegiatan yang menyenangkan, atau menjalani praktik meditasi dan refleksi pribadi. Dalam momen-momen ini, kita dapat mendapatkan kejernihan pikiran, menenangkan emosi, dan mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Selanjutnya, jaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu bersama keluarga dan teman, serta waktu untuk diri sendiri. Terkadang,
kita cenderung terlalu terpaku pada pekerjaan atau tuntutan lainnya, sehingga mengabaikan hubungan sosial dan kebutuhan pribadi. Penting untuk memberikan perhatian yang cukup kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat kita. Jadwalkan waktu untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan bersama. Selain itu, berikan juga waktu untuk diri sendiri, untuk melakukan hal-hal yang kita nikmati, mengisi baterai, dan merawat diri sendiri secara fisik dan emosional. Menemukan keseimbangan dalam hidup juga berarti memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Terkadang, kita terjebak dalam rutinitas atau komitmen yang tidak lagi memberi kita kebahagiaan sejati. Lakukan peninjauan diri secara teratur dan identifikasi hal-hal yang membawa sukacita dan kepuasan dalam hidup kita. Mungkin itu adalah hobi, kegiatan olahraga, atau proyek kreatif. Cari cara untuk mengintegrasikan hal-hal ini dalam rutinitas kita, dan berikan perhatian khusus pada aspek-aspek kehidupan yang membuat kita bahagia. Dalam menemukan keseimbangan dalam hidup, penting untuk diingat bahwa ini adalah perjalanan yang berkelanjutan dan unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Jadi penting untuk menghormati dan menghargai diri sendiri dalam mengejar keseimbangan ini. Dengan menjaga keseimbangan antara istirahat dan refleksi, pekerjaan dan hubungan sosial, serta kebahagiaan pribadi, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, memuaskan, dan penuh makna. Itulah dia, teman-teman, video kita tentang melepas beban masa lalu, membangun kepribadian yang positif. Selalu ingat, kita memiliki kekuatan untuk mengubah diri kita sendiri. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita. Mulailah hari ini dengan menerima, membuang beban emosional, mengubah pola pikir, mengembangkan diri, dan menemukan keseimbangan dalam hidup. Bersama-sama, kita bisa membangun kepribadian yang kuat dan positif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Sampai jumpa di video selanjutnya.